Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu desain untuk mold. Nah, jadi tinjauan rinci tentang desain plastik ini harus dilakukan sebelum desain dan pembuatan mold itu sendiri. Jadi produk sudah terdefinisi, tetapi perlu ada tinjauan. Nah, tinjauan ini harus mempertimbangkan dasar-dasar dari desain produk, serta masalah-masalah lain yang terkait secara khusus dengan mold. Saya meringkas ada 10 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah uniform of wall thickness atau keseragaman dinding, tebal dinding. Kemudian design of ribs atau desain dari rib atau penguat. Kemudian ada desain bosses and gussets atau desain boss. Boss itu kalau di bahasa Indonesia kan lucu, jadinya atasan gitu kan. Lucu lah pokoknya. Boss itu seperti tempat yang digunakan untuk menaruh skru. Kemudian ada gussets. Gusset itu ya tulang lah ya, tulangan ya atau rusuk lah. Kemudian ada sudut tajam atau side corner. Gitu ya. Terus yang kelima ada permukaan akhir atau surface finishing dan tekstur. Kemudian ada draft angle atau sudut kemiringan produk. Kemudian ada undercut. Nah, undercut ini bisa disebut sebagai salah satu yang menghambat kontur yang menghambat proses pelepasan produk. Sehingga nanti saya akan tunjukkan beberapa jenis undercut sekaligus dengan solusi apabila kita mendapati undercut tapi kita pengen menghindari. Ada beberapa alternatif lainnya. Kemudian ada proses ulir. Terus kemudian ada penamaan dan penomoran. Dan yang terakhir adalah toleransi atau penggunaan toleransi pada produk plastik. So we gonna go to the first topic. This is a uniform of wall thickness. Nah, ini merupakan beberapa gambar yang menunjukkan desain dari ketebalan dinding. Kita bisa lihat nih ya. Oke, kita pakai laser. Kita bisa lihat. Ini merupakan worst. Worst itu ya jelek lah ya, bisa dikatakan buruk banget. Kenapa? Karena aliran ini nanti dimulai dari yang tipis dan yang kemudian menuju ke besar. Ini sangat amat dihindari. Kenapa? Ya jelas ya, mengalirkan dari kecil ke besar itu nanti butuh pressure yang rumit. Kalau pressure-nya gede, melebar di awal. Kalau pressure-nya kecil, nanti nggak sampai. Repot ya. Makanya ya daripada yang thin to thick, daripada tipis ke tebal ya mending tebal ke tipis. Tapi ternyata ini juga masih menghambat. Kenapa? Because what? Because we have a corner di sini ya. Kita punya corner di sini. Jadi corner ini akan menghambat apa? Aliran. Yang harusnya alirannya itu lurus gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba harus sempit gitu. Jadi alirannya akan terhambat di sini. Jadi sehingga menyebabkan dia jadi turbulen. Nah, kalau turbulen itu nanti bisa menyebabkan banyak faktor. Jadi ini juga masih sangat jelek ya. Kita lihat lagi yang ini ya, dari thick to thin, meskipun di sini ada degradasi berupa sudut, tetapi sudah lumayan menghambat. Tetapi tetap saja ini jelek ya. Kenapa? Karena balik lagi, sebisa mungkin produk itu harus punya ketebalan yang sama. Sebab apa? Ya, sebab untuk mempermudah laju aliran. Makanya di gambar keempat ini yang standar nih, yaitu uniform thickness atau ketebalan yang seragam. Nah, ada tetapi ini kan standar. Standarnya gini memang. Oh, ada ketebalan sekian. But secara
engineering structure ini nggak masuk. Kenapa? Ya kalau produknya selebar ini, setipis ini, maka yang terjadi adalah distorsi pasti. Melengking kan gitu ya, melenting produk. Nah, sehingga perlu adanya RIPS. Nah, jadi proses merancang produk itu nggak bisa ya dilakukan secara single atau individualis, tapi harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Jadi perbedaan ketebalan produk ini harus dihindari karena akan menyebabkan perbedaan suhu dan penyusutan yang mengakibatkan distorsi geometrik yang signifikan pada bagian tersebut. Sehingga untuk mengeliminirnya bisa dilakukan salah satunya dengan produk yang dibuat ketebalannya sama namun tetap dibuat penguat atau RIP. Itu konsepnya. Nah, ini contoh-contoh lain. Contoh yang kiri ini ya pada gambar 2.3, contoh yang kiri itu yang salah, bukan salah ya, kurang tepat. Yang kanan ini yang direkomendasikan. Jadi misalnya kita punya kontur sedemikian. Ini kan tebalnya beda nih ya. Tuh lihat. Ini jaraknya luar biasa. Jadi jauh ya kalau kita bandingkan nih. Kalau ini kan ketebalannya cenderungnya rata gitu ya. Kalau ini kan jelas beda nih, ketebalannya beda banget. Ini ya sama ini kan beda nih, ketebalannya beda. Terus ini ya, ini punya ketebalan sekian, sedangkan ini cuma sekian gitu ya. Nah kalau ini kan selalu sama ketebalannya, meskipun memiliki kontur tapi sama. Oke, nah contoh lain ini ya, ada namanya race tracking. Race tracking ini yang menyebabkan jadinya ada air traps. Kenapa? Ini ada tebel, ada tipis. Nah, kan aliran nanti dari sini ya, dari tipis ke tebel. Atau dari tebel ke tipis. Nah, ini bisa menyebabkan nggak nyampe nih, atau ada udara terjebak. Karena ada perbedaan suhu tadi. Ada yang kering duluan, ada yang masih basah. Nah, sehingga konsisten wall of thickness ini menjadi jawabannya. Kalau tadi kita bicara tebal dan ada mekanisme untuk menghindari distorsi disebut dengan RIP. Nah, ini merupakan materi tentang RIP-nya. Jadi dalam desain ini ketebalan dalam rusuk adalah 70% dari tebal dinding. Jadi ini nih, kalau kita pengen mendesain RIPS, ya kurang lebih ketebalannya adalah 70%. Dan tingginya ya bisa dikatakan bisa juga dengan referensi 4 kali lipat ketebalan dinding tersebut. Atau tulang rusuknya ini ya diberi jarak kurang lebih 10 kali ketebalan dinding tersebut. Tapi nah, ada syaratnya ya. Desain RIP juga harus disesuaikan dengan estetika produk. Jadi jangan sampai secara kaidah itu benar, tetapi secara bentuk, secara estetika nggak masuk. Ya susah ya. Padahal model-model itu biasanya yang istilahnya yang nyeleneh itu yang punya nilai jualnya tinggi gitu ya. Makanya susahnya itu ya seperti itu. Kita mendesain produk yang bagus tapi tetap mengakomodir nilai-nilai yang menimbulkan potensi cacat. Harus dieliminir. Itu ya, itu yang disebut dengan desain bagus ya. Nah, ini contohnya nih, desain-desain RIP. Ya, ada yang sync opposite namanya, ini tipenya yang sync. Ini ada yang offset RIP ya. Ini ada yang offset RIP-nya ada 2 gitu ya, tergantung. Oke, ini contoh lain dari desain RIP. Nah, ini merupakan contoh perhitungan lain dari sumber lain juga, dari buku lain. Jadi kalau tadi kaidahnya berkaitan dengan berapa tebal, tinggi, dan panjang. Nah ini bisa dilengkapi dengan seberapa banyak radius yang diperlukan. Kemudian ada berapa sudut yang diizinkan. Nah ini ya, minimum 0,5 per side. Ini ya.
ketebalannya adalah, ketebalan dari ribsnya adalah setengah dari T. Jadi masih menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan kontur produk. Jadi jangan menganggap, loh kok literatur di sini mintanya setengah produk, yang di sini 3/4, yang di sini 1/4. Tergantung jenisnya, jenis sampling yang diambil. Kalau misalnya sampling produknya A, ya mungkin dia cocok pakai yang karakteristik A. Tapi kalau sampling produknya C dipakai karakteristik A, ya nggak cocok. Makanya desain mold itu atau desain plastik itu literasinya itu jangan hanya terpaku dari satu buku gitu ya, tetapi boleh melihat ke jurnal mungkin atau ke produk yang sudah ada, itu juga boleh. Jadi dinamis sekali. Ini ada multiple ribs atau di dalam satu konstruksi terdapat lebih dari satu rib gitu ya. Nah, kalau rib tadi sebagai penguat ya, penguat di dinding, kalau bos ini merupakan komponen yang umumnya dipasangkan dengan penggunaan skrup atau ulir. Ini ya. Ini ada yang model bos yang dekat dengan sudut dengan 2 tulang rusuk. Ini 2 tulang rusuk nih ya. 1, 2. Dan gaset. Nah, ini gaset nih. Gaset yang ditempatkan pada sudut 120. Kalau ini biasanya banyak sekali kalau kalian nonton-nonton produk-produk elektronik yang ada baut-bautnya. Nah, biasanya sering ya lihat-lihat kayak gini. Itu bos namanya. Ada juga yang ditempatkan di tengah seperti ini. Bos pada rusuk dengan 2 gaset pada sudut 90 derajat. Ini 2 rusuk dan 2 gaset. 2 gaset nih. Pada sudut 90 derajat. Ada juga yang kondisinya seperti ini. Bos yang berdiri bebas dengan tulang rusuk dan gaset yang menyediakan permukaan perakitan yang ditinggikan. Nih. Maksudnya apa ini loh? Ini yang ditinggiin ini nih. Kalau ini kan sama rata ya. Kalau ini enggak. Mas, mana yang lebih efektif? Ya tergantung ya. Tergantung dari bentuk produkmu. Kalau yang lebih irit material mana? Ya jelas, irit material ya ini. Ini cuma butuh 1, 2, 3. Ini butuh 1, 2, 4. Ini apa lagi panjang? Itulah kalau dari segi material. Tapi kan balik lagi, apakah penempatan di sini nggak mengganggu konstruksi lain? Karena nanti kompleks sekali ya perancangan mall itu. Ada sistem pendingin, ada sistem ejeksi, ada konstruksi lain. Jadi semuanya nanti masih dinamis. Oke, itu untuk desain BOSIS. Nah, ini untuk perhitungannya, desain BOSIS. Ukurannya antara 2 sampai 2,4 dikalikan dengan diameter. Ini D itu D untuk ulir ya. Diameter mayor apa minor? Kalau D kecil. Minor, Mas. Kenapa minor? Kenapa minor? Kenapa minor? Karena itu, Mas. Ya, dari namanya minor berarti kan min, artinya lebih kecil itu, Mas. Iya. Good. Note ya. Ya. Ya kalau diameternya mayor ya nggak mungkin bisa masuk nanti ulir ya. Percuma kan? Karena nggak ada yang digigit nanti sama si ulir ya. Kemudian untuk ini untuk tinggi kepala ya. Kemudian ini untuk ketebalan T-nya atau berapa yang masih diizinkan untuk ke bawah. Ini tebalnya. Tebal dari si dinding itu, si dinding produk dan sebagainya. Nah, ini ada bossing ridges. Wah, ini kalau misalnya
pengen ada model lain. Supaya apa? Supaya menjaga ketebalannya supaya tetap sama. Ini kan sama nih ketebalannya. Sini, sini gitu ya. Sini itu sama. Ada model lain. Nah, untuk perhitungannya sedemikian. Nah, ini macam-macam penempatan posisi. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Ini yang benar. Kenapa ini salah? Pertanyaan saya. Kenapa ini salah? Kenapa yang bagian atas salah? Jinanggapi Mas. Ya. Mungkin kalau dari segi konstruksinya itu nanti pada saat kesamaan tebal dindingnya Mas. Oke, tebal dinding ya. Iya. Dimungkinkan adanya ketidaksamaan jika Ya, strukturnya good. yang seperti di atas. Oke, good. Ya. Sip. Nah, ini sebenarnya alternatif ya. Alternatif untuk teman-teman nanti menempatkan posisinya. Jadi boleh kok pakai model ini semua, boleh juga pakai model ini semua, atau mau dikombinasikan. Tapi ya nggak mungkin ya dalam satu produk kok kombinasinya seperti ini. Biasanya dipilih salah satu. Oh kalau pojok ya lebih mudah pakai yang ini misalnya. Terus kalau yang di tengah misalnya pakai yang ini gitu. Ya disamakan biasanya. Nah kemudian ada built-in attachment wall. Ini ya. Ini biasanya kalau di TV itu ya. Ini banyak nih yang kayak gini. Supaya apa? Supaya menghindari bautnya biar gak nongol nih. Kayak gini nih. Biasanya bautnya di sini kan. Ini gambar potongan sectionnya. Namanya open bosses gitu ya. Kemudian untuk kedalaman dari si bosisnya itu. Gambar ini 2.18 ini terlalu pendek sehingga apa? Wah, sehingga jarak ketebalannya ekstrim. Padahal ini jarak idealnya nih. Ini jarak tebalnya nih. Jarak tebalnya. Berarti ini kan masih punya jarak sekian gitu ya. Kalau ini sebaliknya ya, terlalu dalam, terlalu panjang stripnya. Kalau ini radiusnya kegedean nih, radius ini kegedean. Nah, yang tepat seperti ini. Radius dalam, radius luar sama, kemudian ketebalannya sama. Itu ya. Kemudian ada mating bosses. Mating itu maksudnya apa? Jadi kalau ada dua komponen yang pengen digabung, nah ini bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi kalau ini ditempatin ke sini, ini masuk nih ke sini, ini ke sini. Begitu juga dengan ini. Oke. Banyak ya jenisnya. Ini ada long core alternatif. Ini yang salah, ini yang benar. Kenapa nggak boleh dibablasin? Ya, satu, toolsnya susah. Yang kedua, proses manufacturingnya yang lumayan repot. Yang ketiga, kalau ada problem di sini misalnya, maintenance susah. Kalau di sini kan gampang ya. Ini kelihatan dari sini. Dari sini kelihatan gitu ya. Terus kemudian apa? Ini kalau sepanjang ini bisa ngempot loh gitu. Jadinya gini nih. Kalau ini kan ada penjagaannya di sini. Jadi tetap terjaga nih, kelurusannya ini tetap terjaga. Nah, ini contoh yang benar, ini contoh yang benar juga. Tujuannya untuk apa? Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau seperti ini misalnya bautnya masuk, dia kan sudah ngunci berarti di area ini kan. Nah, berarti area yang bawahnya dikosongin nggak apa-apa. Atau dengan metode seperti ini. Ini kan nanti produknya mungkin sudah mentoknya di sini. Tapi kuncinya di bawah. Kenapa nggak diterusin aja sampai atas? Ya ini nih nanti jadinya terlalu panjang. Terlalu panjang nanti. Kalau terlalu panjang nanti ada kemungkinan ngempot tadi ya. Berbahaya. Nah tiga-tiganya ini hanya rekomendasi. Jadi mana yang lebih bagus? Ya selera.
Tapi secara kaidah itu sudah mengeliminir beberapa cacat yang mungkin terjadi. Kemudian ada gaset atau penguat ya, tulang penguat nih. Ini salah, kenapa? Ini karena ada pojokan, ada corner. Karena kalau kita ada corner, ini akan berpotensi sekali untuk memicu air traps atau udara terjebak. Terus kemudian ada desain sudut tajam, corner. Jadi sebisa mungkin dihindari untuk sudut tajam. Nah, proses kombinasi sudut panjang ini bisa gunakan chamfer ataupun radius. Nah, sudut tajam pada produk itu harus dihindari karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kinerja produk, desain dari mold, dan konstruksi mold itu sendiri. Yang pertama, kenapa mesti harus dihindari? Karena mempengaruhi performance dari produk itu sendiri. Tentunya, kenapa kok mempengaruhi performa? Karena sudut tajam itu akan menghasilkan tegangan tinggi. Tegangan tinggi efeknya untuk apa? Ya nanti jadi melenting area tersebut. Kenapa? Karena butuh tenaga buat si plastik itu masuk ke dalam pojok-pojokan itu. Terus kemudian desain mold, sudut tajam sangat sulit untuk diproduksi. Coba bayangkan, kalau kita mau bikin sudut tajam nggak bisa pakai cutter loh. Pojok tajam lagi. Harus pakai IDM misalnya. Nambah kan, nambah proses. Terus juga sudut tajam itu menyulitkan proses pencetakan. Karena sudut tajam itu sangat membatasi aliran panas dari lelehan polimer ke sisipan inti. Nah, ini contoh desain dari corner ya. Ini yang salah. Ini kira-kira salahnya kenapa nih? Salahnya kenapa nih? Ketebalannya tidak sesuai, tidak sama, Mas. Ya. Ini terlalu tipis ya, ini terlalu tebal. Tipisnya kenapa? Radius luarnya kegedean, radius dalamnya kekecilan. Ini kalau ini dibuatnya sama ya. Radius dalam dan radius luar ukurannya sama. Jadinya terlalu tebal. Yang tepat gimana? Ah ini. R2, R1. Ada T. R2 adalah R1 ditambah T. Kalau R1-nya 3, R2-nya terus tebalnya 1,5 1,2, R2-nya berapa, Mas? 4,2, Mas. Siapa yang jawab? Budi, Mas. Wes, Budi. Sip. Ya, begitulah ya cara menghitungnya. Sangat mudah bukan? Sangat mudah karena ini bagian termudahnya. Nanti ada bagian sulitnya kok. Tenang aja. Terus ini merupakan transisi dari ketebalan. Yang salah gini, nggak ada transisi sama sekali. Dari tebal sampai ke tipis banget. Ini bolehlah ya, ada radius. Ini radius ke dalam, ini radius keluar. Bisa juga dengan chamfer, itu masih diizinkan. Meskipun, ada meskipun ya, lebih baik ya ketebalannya seragam. Tapi kan kita harus tetap memberikan alternatif ya.
Oke, lanjut. Nah, ini merupakan fillet dan radius stress atau ini salah ya. Ini fillet sebenarnya. Fillet itu bisa dikatakan sebagai pengunci, Mas. Banyak produk plastik yang tidak perlu dibaut tapi cukup dikunci saja. Nah, ini menggunakan fillet. Perhitungannya adalah ini. Ini merupakan efek dari fillet radius pada tegangan, konsentrasi tegangan. Cara membacanya demikian. Kalau kita punya nilai R tertentu dan ketebalan tertentu, maka dia akan menghasilkan stres tertentu dengan kondisi P tertentu. P itu adalah gaya yang dia terima. Kita lihat nih. Semakin ke bawah artinya berarti stres konsentrasinya itu semakin apa? Makin kecil. Kecil. Semakin ke bawah semakin kecil loh. Kan nilainya semakin kecil. Ya kan? Semakin ke atas, nah nih, kalau kondisinya apa? Tambah tipis, tambah kecil radiusnya. Radiusnya kecil, tapi tebel. Nah, itu stresnya tambah gede. Jadi kalau pengen menghindari stres yang besar, ya harusnya radiusnya dibuat rada gede dengan ketebalan tertentu. Ini kan R dibagi H. Kalau 0,2 ketemunya, misalnya 0,2 berarti misalnya R-nya 4. Ya kan? Hanya 20. Ya kan? Nih, tegangannya ada di sini. Nah, kurang lebih sekian, gitu kan? Ya, jadi biar kita dapat tegangan kecil ya. Kalau R-nya 4, berapa yang ideal tebalnya? Atau misalnya tebalnya biasanya udah diketahui dulu. Kalau tebalnya 1,0 misalnya, biar dapat sekian, R-nya berapa? 1,4 Mas. Iya kan? R-nya adalah 1,4. Dan seterusnya. Ini merupakan referensi ya. Referensi untuk teman-teman mendesain fillet. Ini berkaitan dengan penentuan sudut atau radius untuk pemilihan parting line. Kita anggap yang merah ini adalah produk. Ya, produk. Kemudian ini merupakan cavity dan ini core atau bagian bawah. Nah, ini yang mudah, ini yang tepat. Kenapa? Karena parting line di sini itu tidak ada radius. Memang secara kontur jadinya tidak ada radius, tetapi mempermudah pada saat proses injeksi. Beda dengan ini ya. Ini produk nih. Ini ada radius tapi menyebabkan sedemikian. Nah, ini menyulitkan proses pembuatan core cavity-nya. Begitu juga dengan ini ya. Nah, karena kalau di sini ini produk ya. Ini enggak ada kontur. Ini ada kontur nih. Nah, jadinya nanti buat cavity-nya sedemikian. Nah, ya memang bagus sih ya. Artinya tidak ada sudut tajam, tetapi butuh effort lebih gitu. Di sisi lain nggak boleh ada sudut, tapi di sisi lain kalau semuanya dibuatnya sudut, nanti proses pembuatan konturnya susah.
Sulit nggak kalau kita punya pertimbangan kayak gitu? Sulit, Mas. Sulit ya? Iya, Mas. Iya, ya itulah proses mendesain. Jadi menurut saya desain yang tepat itu ya kalau dia itu secara keseluruhan mampu diwujudkan dan antara yang diwujudkan dengan desain awalnya itu mendekati similarity-nya itu ya bisa dikatakan mendekati 100%. Itu berarti perencanaannya bagus dan pembuatannya juga bagus. Karena kalau kita based on-nya hanya berkaca dari desain saja, desain Karpe bagus gitu. Tapi bisa dibuat nggak? Pertanyaannya gitu. Iya nggak? Iya, Mas, benar. Iya. Nah, itu pertimbangannya. Nah, ini untuk permukaan akhir dan tekstur. Kan kalian sudah pernah belajar polishing ya? Udah pernah belum? Belum, Mas. Belum, Mas. Oh iya, semester ganjil ini ya? Iya, Mas. Iya. Iya, nanti di semester genap nanti ketemu lagi sama saya di praktek polishing. Wah, ini nanti saya jelaskan detail di polishing. Apa sih itu maksudnya? Diamond polish, grit cloth, stone, oxide glaze, terus apa itu microfinish, apa itu surface roughness, gitu ya. Terus kalau saya pengen glossy letaknya di mana, gitu ya. Nanti ada. Ya, sementara ini hanya untuk pengantar dulu saja. Nah, intinya semakin ke atas itu semakin halus, semakin ke bawah semakin kasar. Ini menunjukkan grade-nya ya, grade-nya, ukuran grade-nya. Ini tekstur, contoh tekstur. Ya, Permisi Mas Eko, izin bertanya. ya. Nah, tadi mohon maaf sempat terputus. Kalau nggak salah tadi sempat dijelaskan radius yang terlalu besar dan radius yang terlalu kecil. Nah, itu dampaknya nanti seperti apa ya, Mas? Radius terlalu besar, radius terlalu kecil. Oh. Jauh banget ya itu ya. Iya, Mas, tadi sempat ini macet-macet. Oke. Tadi di mana? Sebentar. Ini ya. Nih, radius terlalu besar pada pojokan. Misalnya bagian luarnya terlalu besar, kalau tidak sebanding dengan yang terkecil ya jadinya terlalu tipis. Nih lihat ya. Tapi kalau misalnya radiusnya dibuat sama di dalam dan di luar ya jadinya terlalu tebal. Nah, yang ideal gimana? Ini cara menghitungnya. Kalau kita punya diketahui R1 misalnya, tebal dulu deh. Tebalnya adalah 1,2 dan R1-nya adalah misalnya R2, maka R2-nya berapa? Ini rumusnya R1 ditambah tebal. Tadi R1-nya 2, tebalnya 1,2, berarti R2-nya adalah 3,2. 3,2. Efeknya apa? Kalau radius yang terlalu besar, tadi radius terlalu besar jadi terlalu tipis. Kalau terlalu tipis berarti radiusnya jadi cepat mengering. Kalau cepat mengering jadinya apa? Ya gampang pecah. Kenapa? Karena distorsi. Karena bukan distorsi, membentuk layer. Tapi kalau yang terlalu tebal kenapa? Pendinginannya lama. Kalau pendinginannya lama efeknya apa? Yang lain udah kering itu belum. Jadinya apa? Nanti melenting. Karena apa? Prinsipnya yang selesai duluan pasti akan narik. Gitu kan? Akan narik yang belum kering gitu. Efeknya di situ. Baik Mas Eko, terima kasih. Tadi nyampe mana nih? Oke, ini merupakan
permukaan akhir dan tekstur. Ini contoh tekstur dari setiap proses yang dilakukan. Ini misalnya tekstur pasir. Nah, tekstur pasir ya bisa pakai sandblasting gitu ya cara membentuknya. Ada juga yang leather. Leather ini kayak kulit lah ya, kontur kulit. Nah, kalau orang ngomong ini kulit jeruk. Biasanya itu di dashboard mobil ya, itu pakai kulit-kulit jeruk. Ada yang netting. Netting itu yang lebih kasar sih daripada kulit jeruk. Ada juga yang motifnya motif kayu. Kan sekarang juga banyak ya mobil-mobil yang dia punya motif kayu ya. Karena ya balik lagi lah estetika. Tuh. Nah, ini selanjutnya adalah sudut miring atau draft angle. Nah, draft angle ini umumnya digunakan di antara permukaan benda yang vertikal dengan arah pembukaan celah. Tujuannya untuk apa? Draft angle itu digunakan untuk memudahkan produk dirilis. Maksudnya gimana sih Mas? Aku belum paham. Ini loh contohnya kalau misalnya lihat gambar ini. Nih lihat. Kita punya gambar yang pertama nih. Punya gambar yang pertama nih. Aduh, salah. Punya gambar yang pertama nih. Kira-kira masalah apa yang terjadi pada saat nanti diinjeksikan? Masih nempel sama cavity core, Mas. Oke, cavity apa core? Cavity, Mas. Cavity ya. Oke. Kalau saya balik gini, konturnya nempelnya sama mana? Sama core, Mas. Core. Yang benar itu nempel cavity, nempel core. Seharusnya nempel sama core, nanti lepas sama ejector pin. Iya, betul. Nah, tapi pertanyaannya, kalau bentuknya lurus gini, yang terjadi apa? Produknya macet. Iya, nanti jadi susah. Ini memeluknya erat banget nih kalau nanti lurus gini nih. Kalau ini kan kepenak ya, gampang gitu loh. Tambah didorong, tambah luas gitu. Ini ya contoh. Misalnya gini. Ini kan, ini misalnya kontur nih ya. Ini mau didorong konturnya sama terus, ya enggak? Jadi berat. Tapi kalau kontur dalamnya gini, nah ini kan tambah didorong, ini tambah di sini nanti kan konturnya kan. Ini kan ada space nanti. Yes. Ya enggak? Nah, Ya, Mas. inilah kenapa draft angle itu digunakan, karena tujuannya untuk itu, untuk mempermudah pada saat rilis. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Ini ada rib, misalnya jangan dibuatnya ribnya lurus, tapi miring. Terus ini ada bosses tadi ya. Jangan dibuat lurus tapi miring. Nah, jangan dilihatnya kok ekstrim banget. Ini hanya setengah derajat kok gitu. Aturannya ada di sini. Nih. Kalau kelas A terus material akrilik dengan kekasaran 0,01 dia pakai draftnya sekian. Ini kenapa? Karena ini biasanya berkaitan dengan kekasaran produk. Kalau produknya tambah kasar nih, biasanya draft angle-nya tambah gede. Kenapa? Karena kalau tambah kasar, pelukannya tambah erat. Iya, jadi susah buat dikeluarin nanti. Ya, meluk core-nya itu tambah kuat. Wah, malah jadi ngetapel terus ya toh. Tadinya ya susah nanti di-eject. Sehingga perlu ada mekanisme desain untuk mempermudah pelepasan itu. Gitu. Oke. Nah, itu untuk draft angle. Nah, ini yang masalah paling pelik mungkin di dalam product mold, yaitu undercut. Ini dia. Some common feature with undercut. Ini ada yang horizontal bosses. Ini pernah lihat letaknya ada di mana coba? Ada di mana kalau kontur kayak gitu? Yang saya lingkari merah tuh.
Ada di mana? Kalau di ruangan saya sekarang, kalau Di kalian laci pernah lah. gimana? Di laci. Bukan. Kalau paling gampang, kalian pernah lihat ada tempat sampah yang atasnya bentuknya segitiga, itu kan segitiganya bisa goyang. Iya mas. Ya, Mas. Nah, itu buat lubangnya itu pakai ini, horizontal bosses. Padahal cuma tempat sampah ya, tapi mekanismenya ada. Kemudian ada namanya overhang. Nah, overhang itu dia kontur nih ya. Ini sebenarnya cekung nih. Ini overhang itu kalau dilihat dari atas gitu ya. Dilihat dari sini, overhang itu bentuknya seperti ini. Ini ada dinding gitu ya. Ini ada dinding gitu ya. Nah, ini overhang itu lihatnya kayak gini. Jadi ada cantolan di dalamnya. Nah, bentuknya itu bisa gini, bisa juga gini. Nah, overhang. Ya kan? Biasanya di mana? Nih, kalau penasaran, nah saya punya kotak. Saya punya benda kerja ini nih. Discard. Nih. Saya matikan dulu. Kita lihat ya. Waduh. Sebentar, ini ngilangkan backgroundnya gimana ya? Oh ini. Spotlight me. Spotlight. Kelihatan nggak saya? Kelihatan mas. Kelihatan mas. Oke. Oke. Ini kan ya, kelihatan ya nih. Nah, nih. Ini tuh berasal dari kotak apa ya? Ini untuk tempat makan ya. Ini tuh kalau di serok masuk nih. Waduh, putih nih. Soalnya tempat belakang saya ini ada cahaya jadi mudah overlap. Nah, ginilah. Nah, jadi ini kan nggak lepas nih. Ini ada selorokannya nih. Ya kan? Ini nggak bisa lepas ke bawah nih. Oh, ternyata kalau kita lihat di dalam sininya nih, ini ada centolannya nih. Nah, itu sebutannya overhang. Paham nggak? Paham mas. Sama. Nah, Itu ini sama kotak. rel bukan sih mas? Apa? Sama seperti rel. Ya, betul. Rel. Itu overhang. Kemudian ada snap finger. Snap finger itu snap fit tadi. Nah, snap fit itu paling banyak tutup remote. Tahu kan? Oh ya tahu mas. Tahu mas. Iya mas tahu mas. Ya, itu snap fit. Snap fit. Itu snap fit. Terus ada set window. Set window itu kalau kalian lihat ya misalnya TV kalian atau monitor kalian. Monitor LCD ya. Di belakang itu kan bolong-bolong. Supaya ngeluarkan ini kan, ngeluarkan Panas. Nah, cuma itu letaknya di bawah, jadi tidak termasuk undercut. Tapi bayangkan kalau itu diletakkan vertikal gitu. Nah, itu kan jadinya ada bolongnya nih. Ya kan? Nah, si bolong di samping itu sebutannya dengan side window. Oke. Nah, tapi ada tapinya. Beberapa undercut ini memang dinilai sangat menyulitkan sehingga sebisa mungkin untuk teman-teman menghindari, kecuali karena ada situasi dan kondisi yang menyebabkan itu tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau itu udah pilihan terakhir ya, berarti nanti menyelesaikannya dengan mekanisme lifter ataupun slider ataupun hidrolik ataupun ya banyak sekarang penyelesaiannya.
Tapi yang jelas itu akan membutuhkan effort lebih. Nah, sehingga saya menawarkan alternatif lain supaya apa? Supaya kalian tidak memerlukan adanya undercut pada proses atau produk kalian. Apa? Ini contohnya. Jadi misalnya ini ada hing itu engsel ya. Jadi supaya tidak ada undercut, nah ini bisa digunakan seperti ini. Misalnya gini. Kelihatan kah? Kelihatan Mas. Nah, misalnya ini engsel. Ini tidak dibuat full, tapi seperempatnya hilang. Jadi kalau ini dimasukkan tetap bisa ngunci. Oke. Atau yang ini nih. Ini dibuat selang-seling, tapi tetap ada pengunci. Jadi kalau ini dinaikkan, gini ya. Terus kemudian ininya masuk. Nah, ini akan terkunci. Paham kan maksudnya? Paham, Mas. Oke. Ada yang nggak paham? Karena kita ini banyak nanti melakukan imajinasi. Wah, dan itu gambarannya susah ya, lumayan susah. Kalau yang sering berimajinasi kayaknya lancar sih ya. Ini kayaknya Zainuri pinter nih. Zainuri paham gak ini Zainuri? Paham Mas Eko. Wow kan, saya bilang juga apa? Yang ahli berimajinasi itu paham pasti. Oke ya. Ini ada contoh lain, ada namanya stripping undercut. Jadi ini nggak perlu adanya undercut. Nah, tapi dibuat sudut. Nah, ini dibuat sudut. Kalau nggak salah di mold ini ada loh, dibuat stripping. Saya suruh pakai stripping. Yang bagian atas kalau nggak salah, atas yang dendril itu pakai stripping. Jadi nggak perlu pakai mekanisme slider atau lifter, tapi tetap bisa dapetin undercut. Oke, terus kemudian ada side wall. Nah, ini pakainya pojok-pojok nih. Jadi nanti menyudut. Nah, ini contohnya. Jadi tidak dibuat lurus nih, tapi melintang. Nah, ini kan ada kontur sedemikian dan sedemikian. Nah, sehingga pada saat ini rapat, maka kontur yang di dalam ini akan terbentuk. Snap fit. Nah, ini snap fit dibuat lubang bawahnya. Jadi kan nanti ini nih. Nah, ini kan nanti produknya gini nih. Set gitu ya. Paham nggak dengan yang saya gambar nih? Set. Nah, paham? Ada yang bingung? Paham, Mas. Paham Buat nggak? pasangannya, Mas. Nah, ini yang saya gambar ini di bagian core. Nah, nanti kontur cavity-nya ya mengikuti ini. Mengikuti ini, serat ke sini. Terus ke sini. Gitu ya. Kontur cavity-nya sedemikian. Kontur cavity-nya segini, set. Oh, saya kasih warna lain. Kontur cavity. Berarti kalau kontur cavity-nya sedemikian. Nah, ini ngikutin ini, set ke sini, itu ya, ke sini, sini, sinilah misalnya ya, ke sini, ini ke sini. Nah, ini kontur cavity-nya nih. Ada gambaran nggak? Mudah-mudahan ada. Ini ke sini nih ya. Aduh, miring-miring gambarnya. Paham nggak? Paham? Ya. Oh, iya. Lumayan Mas. Oh, ini soalnya jadi tugas kedua nih. Salah satu tugas kedua nih. Tugas kedua, salah satunya adalah please design mechanism of snap fit in the figure 2.13. Nah, jadi kalian diminta untuk membuat kontur
untuk menjawab si snapfit ini. Bentuk konturnya itu gimana pada snapfit ini? Oke. Nah, ini saya ngasih contoh aja tadi. Salah satu contoh alternatif. Mudah-mudahan nggak di-capture ya. Tapi direkam ya. Ya, jadi salah satu tugasnya nanti adalah membuat ini. Membuat kontur untuk mekanisme ini. Oke. Kemudian ini juga sama. Tanpa ada undercut tapi bisa diselesaikan dengan two plate. Ya. Kemudian ini ada fan slot. Ini juga sama nih, nggak perlu ya. Nggak perlu adanya undercut. Karena ini dari atas nih. Alur dari cavity-nya bisa masuk dan dari sini ada core, jadi tidak perlu adanya undercut. Kemudian ada satu lagi, ini dia louvers on sloping wall. Nah, ini ya kalau dilihat dari samping. Ini kan cavity, ini core ya kan, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, ini ada yang merah-merah ini ya kontur produk ini. Wah, materinya tambah mumet ya. Iya Mas. Ya, jadi nggak apa-apa teman-teman, karena ini wajar ya bagi kalian kan baru tahap awal, tahap perkenalan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, nanti silakan banyak nonton YouTube atau tambah referensi yang lain. Insya Allah nanti akan menambah pengetahuan kalian. Oke, ini sudah masuk ke terakhir-terakhir. Ini ulir saja. Ulir pada plastik karena tidak menutup kemungkinan produk plastik juga banyak yang berulir ya. Nah, ini ada aturannya untuk aturan ulir segitiga, ulir persegi gitu ya, ulir kotak dan ulir butters istilahnya gitu. Kemudian ini contoh-contoh yang tepat dan yang tidak tepat. Kalau yang ini terlalu full, ini salah ya, karena akan mempersulit proses tentunya. Ini juga sama, ini ulir luar, ini ulir dalam, gitu ya. Ini kalau dibuat full seperti ini nanti akan mempersulit prosesnya. Nah, ini gambaran untuk pembuatan ulir pada piping ya dengan standar NPT. NPT itu berarti taper ya, ulirnya taper. Ini setelah diassembling. Ini contoh pada medical connector. Lure lock thread used in medical application. Mungkin saya juga kurang tahu ya. Maksudnya di spesifik produknya apa, tapi ini salah satu penggunaannya adalah untuk aplikasi medical goods gitu ya. Kemudian dua terakhir, ini ada penamaan dan penomoran. Nah, karena kan tidak menutup kemungkinan produk plastik juga biasanya ada namanya gitu ya. Nah, ini ada dua type gitu ya, yang kiri dan kanan. Tapi yang direkomendasikan ini yang kanan ya. Jadi yang menggunakan radius. Kenapa kalau pakai ini? Ya ini nanti toolsnya ya, yang susah ini toolsnya. Toolsnya susah dan huruf yang terbentuk nanti jadi kurang mudah untuk terlihat. Ya, kalau ini terlalu dalam dan terlalu luas bagian dalamnya, jadi kan produknya tulisannya jadi terlalu tebel. Kalau udah tebel kan jadi susah terlihat ya, susah terlihat. Nah, ini yang terakhir yaitu berkaitan dengan toleransi. Tapi kalau udah jam segini namanya bukan toleransi ya, jadi telur asin ya. Nah, ini udah jamnya makan siang gitu. Si Hero ini lihatnya malah loh kok telur asin ini. Ini toleransi ya. Jangan diartikan telur asin. Jadi toleransi pada plastik itu juga tetap diperlukan. Ada ada toleransi linier dan juga tetap dengan toleransi geometris. Misalnya nih ya, contohnya di sini ada diameter
secara bentuk sudah benar ya, secara ukuran sudah benar ya. Ada diameter dari silinder, kemudian ada posisi. Nah, tetapi kurang tepat ya. Kurang tepatnya apa? Ya ini. Kurang adanya geometri. Ya kalau diameternya 0,5 benar. Tapi kalau dia ternyata lonjong, nah dia tetap punya toleransi. Nah sehingga harus ditambahkan dengan geometrinya. Nah ini gambaran untuk toleransi maksimum dan minimum. Ini sebenarnya refresh untuk materi metrologi ya. Kan ada zona istilahnya adalah large hole, ada zona namanya small hole kan gitu ya. Contohnya gimana sih? Ini nih contohnya. Yang besar ini misalnya toleransi terbesar pada lubang. Paham? Paham? Paham, Yes. Mas. Paham, Mas. Oke. Nah, ini yang terkecil ini merupakan toleransi terkecil pada lubang. Nah, konsepnya hanya itu. Menandakan kontur putih ini menandakan besarnya toleransi yang terjadi. Nah, biasanya untuk penentuan seberapa besar dan kecilnya itu disesuaikan. Jadi kalau plastik itu jangan disamain kayak produk ya yang bisa shrink fit gitu. Gak bisa. Seketat-ketatnya dia kalaupun toleransi tetap besar kalau dibandingkan dengan besi gitu ya. Kalau kita pengen buat produk di machining gitu, tetap gak bisa. Karena ada faktor-faktornya lain, banyak. Faktor muai panas gitu ya. Faktor penyusutan, faktor distorsi, faktor pressure itu luas gitu ya, banyak sekali. Sehingga dalam penempatan toleransinya ini tidak terlalu ekstrim. Makanya tadi saya sampaikan bahwa toleransi kecilnya aja masih tetap punya celah gitu. Apalagi toleransi gedenya. Gitu. Jadi tidak yang kalau mindset kita sebelumnya di pemesinan kan kalau toleransi sesak berarti lubang dan porosnya lebih gede mana? Gede Poros, Mas. Poros. Tapi kalau di sini di plastik nggak bisa. Kalau sesak dipaksain apa? Rusak, Mas. Iya pecah gitu. Jadi itulah toleransi pada gambaran umum toleransi pada plastik. Terima kasih. Oke, so do you have any question? Izin bertanya, Mas. Ya. Ya, saya Faisal, Mas. Izin bertanya, Mas, untuk tempat lokasi dari RIP maupun BOS itu ada di belakang plastik ya, Mas ya? Dan Yes. lalu BOS itu selalu ada gaset atau tidak sih, Mas? Oke. Cukup pertanyaannya? Sama yang tadi beberapa itu termasuk yang harus ada di desain mode ya, Mas. Apa selain di luar itu atau boleh atau tidak, Mas? Oke. Seperti ya itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Gaset, bos, apakah perlu ada gaset? Jawabannya perlu. Kenapa? Ya, kalau kita punya kontur, gitu ya. Sekarang gini deh. Simpelnya gini. Ini ada yang bapaknya berprofesi sebagai ini enggak maker, pembuat misalnya furniture atau tetangganya. Mbah, Mas. Wes, Mbah. Ya. Jadi gini, pernah nggak sih lihat ini ada meja gitu ya? Aduh, kita pakai presentasi aja ya. Ini susah buat saya. Nah, ini kosong nih. Aduh. Simpelnya gini, Sal. Saya punya meja. Saya punya kaki. Saya palu nih.
Der, kuat nggak? Kuat nggak? Enggak, Mas. Belum tentu sih. Sudah pasti nggak kuat. Iya nggak? Kenapa nih ada gaya ke sini nih? Enggak, ada gaya ke sini ya tah? Banyak ya. Mungkin kalau dari dia nerima gaya vertikal kuat, tapi kalau dia nerima gaya dari horizontal sorry. Kalau dia terima gayanya doang dari vertikal kuat, tapi kalau dari horizontal mental Belum kan? tentu. Iya, Mas. Iya, Mental. sama dengan Bosis. Bosis itu kan dapat ulir, Mas. Gayanya kan double dia. Vertikal tapi dipuntir. Berarti kan jadinya vertikal horizontal kan? Kalau dia Iya, nggak Mas. ada yang megangin, nah dia nanti ikut. Itu. Jadi si Gasset sama si tulang rusuk tadi itu ya memperkuat aja, memperkuat si Gasset, memperkuat si bosnya itu. Boleh nggak? Ya kalau saran saya jangan apa ya? Jangan tidak menggunakan Gasset. Jadi harus menggunakan Gasset. Karena kalau tidak tadi bisa memperbesar peluang untuk dia patah. Meskipun potensi patah udah ditambah Gasset aja masih ada kan? Namanya plasma. Iya, Mas. Iya. Kalau penggunaannya sering kan bisa patah. Gitu. Terus apakah ada kontur lain? Banyak. Sebenarnya yang saya sampaikan ini apalagi buku ini ya. Buku ini kan ini buku tahun 2007. Wah, sekarang 2021. Pasti banyak sekali teknologi yang belum saya sampaikan, Mas Faisal. Banyak sekali. Terutama kalau kita main di industri ya. Yang industri itu tantangannya setiap jam itu beda-beda. Jadi ada inovasi-inovasi luar biasa. Makanya dulu dosen perancangan mold itu kita ngundang juga dari industri. Jadi ada dosen dari dalam, tapi juga ada dosen dari industri. Tujuannya supaya mereka sharing perkembangan apa aja sih yang sekarang banyak di industri gitu. Seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Satu lagi mungkin. Satu pertanyaan terakhir. Permisi, Mas, izin bertanya, Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Samil, Mas. Mungkin untuk pembelajaran perancangan mold ini kan kita ini belajar untuk desain ya kan, Mas, desain dan untuk melaksanakannya. Nah, Iya. kalau semisal untuk hasil mold sendiri itu digunain nggak sih, Mas? Kan kalau apa namanya, kalau untuk saya sendiri ketika disuruh membuat suatu mold, mungkin apa namanya, di pikiran pertama saya ini apa namanya, hasilnya mau dipakai untuk berapa banyak gitu loh, Mas, dan dipakai berapa lama, dan ketika di Polman itu sendiri dipakai nggak sih, Mas, untuk hasil moldnya, Mas? Iya. Saya nanti akan tampilkan gitu ya. Ini saya tampilkan sedikit aja ya, sedikit gambaran untuk kalian menentukan break even point. Jadi kita buat berapa banyak produk itu harus ada nih. Ini simple ya, jadi jangan kok beda sama yang tadi teori. Ya teori kan kita harus menjelaskan secara konkret ya, secara lengkap. Tapi kalau kita kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contohnya. Kelihatan? Terlihat, Mas. Ini ada estimasi harga mold. Ini masih tembak-tembakan semua nih. Belum real ya. Semoga di tahun ini nanti pakai hitungannya hitungan real. Harga mold base dan standar part kita kasih estimasi 25 juta. Machining proses dan manpower harganya 40 juta.
biaya IC 10 juta, totalnya 75 juta. Ini biaya untuk kalian membuat satu mold. Gambarnya sekian, 75 juta. Pertanyaannya, butuh berapa lama kita mengembalikan modal kita? Jawabannya dari sini. Harga produk saya satunya 4.000. Jumlah jam kerja saya 7 jam sehari. Konversi ke detik jadi 25.200 dan sekian. Cycle time dalam sekali injek adalah 57 detik. Material dalam sekali injek adalah sekian kilogram dan seterusnya. Sampai saya menemukan berapa jawabannya untuk saya bisa mengembalikan modal saya. Jawabannya adalah 43 hari. Nah, 43 hari ini saya bisa menghasilkan 12.456 pieces. Dengan total uang yang bisa saya dapat, nah, tinggal dikali aja. 12.456 kali 4.000. Oke. Nah, itu baru modal awal. Kapan saya bisa untung? Nih, setelah 72 hari baru kamu bisa untung. Nah, detail-detail ini yang nanti akan kita lewati bareng-bareng. Saya akan jelaskan detail nanti di perancangan Mold 2. Jadi harus tahu harga plastiknya berapa per kilo, per dus ya. Harga moldnya berapa. Makanya enaknya perancangan Mold 2 karena nanti kalian alami itu setelah project. Nah, repotnya kita teorinya ditarik ke depan. Kalian belum pernah belajar mold tapi udah suruh belajar teorinya. Sebenarnya untuk sebagian teman-teman mungkin lebih mudah belajar teori dulu daripada praktek. Tapi kalau mindsetnya Politeknik kan sebaliknya. Lebih baik belajar praktek dulu baru belajar teorinya. Benar nggak? Iya, benar Mas. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kalian harus dituntut ya akademik lah ya. Belajar teorinya dulu, prakteknya nanti. Gitu. Ada Mas Yamil untuk perhitungannya. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya teman-teman. Iya Mas. Baik, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Nanti akan saya upload gitu ya. Tugas-tugasnya ini sudah saya tuliskan. Bentar. Izin bertanya Mas. Iya. Nah, soal tugasnya Mas, berarti itu tugasnya itu pembuatan snap feed-nya itu 3D-nya Mas. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke Mas. Sudah tayang kah? Si delay kayaknya ya. Di saya belum Mas. Sudah tayang? Sudah Mas. Oke. Ini bagian yang paling saya sukai. Ya, Mas. Ringkasan materi sudah ya? Sudah selesai Sudah ya? Mas. Ya, kalau mau ada Ya, yang direvisi boleh, maksimal dikumpulkan malam ini. Maksimal dikumpulkan malam ini boleh. Nah, untuk CAD sketsa boleh dikumpulkan minggu depan sebelum pertemuan. Jadi sebelum pertemuan kita kan pagi ya, siang ya. Berarti sampai hari Senin jam 12 siang ya, 12 siang itu masih boleh. Untuk pengumpulan sketsa. CAD sketsa, CAD atau sketsa. Jadi boleh gambar sketsa, boleh juga pakai software, terserah. Intinya adalah buatlah desain kontur core dan cavity dari snapfit tersebut. Ukurannya silahkan disesuaikan sendiri karena saya nggak memperdulikan ukuran, tapi saya hanya pengen melihat mindset dalam kalian menentukan kondisi core dan cavity pada snapfit. File yang diunggah semuanya berupa PDF
Jadi saya nggak perlu nanti install software karena laptop saya tidak memungkinkan. Kemudian dikumpulkan maksimal ralat ya. Kalau yang materi PDF 2 Februari malam nanti. Tapi kalau yang CAD boleh hari Senin sebelum pengajaran kita. Berarti sebelum jam 1 ya. Jam 12.59 masih boleh. Tugas dikumpulkan via Google Drive. Nah, dengan nama dan password sekian. Ada pertanyaan? Jelas, Mas. Jelas. Ada aturan lagi ya. Untuk sketsa, saya minta untuk teman-teman silahkan kreativitasnya masing-masing. Karena saya yakin ide itu umumnya tidak muncul istilahnya gini. Jarang sekali setiap orang punya kemiripan ide gitu ya. Apalagi kalau ini suruh gambar. Nah biasanya beda-beda. Jadi saya minta teman-teman silahkan originalitas idenya dikembangkan. Karena nanti ada aspek originality dalam proses penilaiannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya ya. Apa? Izin bertanya Mas, berarti untuk 2D-nya Korean Cavity itu cuma gambarnya itu apa perlu dikasih ukuran atau tidak usah? Enggak perlu dikasih ukuran. Oke Mas. Iya. Terima kasih Mas. Iya, tapi yang penting ideal ya. Ideal kayak tadi dicontoh ya. Iya Mas. Jangan kepalanya gede banget, kakinya kecil gitu. Ideal lah intinya. Iya Mas. Porsional. Oke, terima kasih.